Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Takwa adalah martabat tertinggi. Berbekal dengan takwa adalah sebaik-baik bekal. Oleh itu hari ini kita hadir mudah-mudahan untuk membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah. Datang kita ke Jumat ini atas berkat rahmat Allah, maka kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita untuk datang pada hari yang mulia ini ke rumah Allah. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kepada ilahi sehingga kita bahagia nanti ketika kembali. Ma'asyarul kiram, sesungguhnya berkat rahmat Allah yang maha kuasa, berkat rahmat Allah yang maha esa, kita mendapatkan kemerdekaan. Dia adalah nikmat yang harus disyukuri, tidak boleh dipungkiri. Sesungguhnya syukur kepada Allah yang telah memberi nikmat adalah menggunakan nikmat tersebut untuk semakin taat kepadanya, bukan justru berbuat maksiat dan mengingkari aturan-aturannya. Dan itu adalah sesuatu yang niscaya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku tambah nikmat yang aku berikan kepadamu, dan bila kamu kufur, ingatlah azabku amat bersengatan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat tersebut bila digunakan untuk kebaikan, maka dia akan semakin membuat kemajuan, dan sebaliknya bila digunakan untuk kemaksiatan, justru akan menjadikan kita selalu dirundung oleh kemunduran dan keniscayaan. Oleh sebab itu, syukurilah nikmat yang Allah berikan, laksanakan segalanya dengan sesuai aturan yang telah Allah turunkan dan Nabi SAW ajarkan. Jauhkan syukuran kita dari kekufuran nikmat, jauhkan syukuran kita dari kemaksiatan kepada sang pemberi nikmat, karena tidak mungkin kita berharap ditambah bila yang ada kita gunakan untuk berbuat durhaka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kemerdekaan psikis dan kemerdekaan berpikir jauh lebih hebat, jauh lebih dibutuhkan daripada kemerdekaan fisik dan negeri. Sesungguhnya tidak sedikit orang yang tidak bebas secara fisik, tetapi secara berpikir mereka bebas. Dan tidak sedikit orang yang secara fisik dia bebas, tetapi secara berpikir dia tidak bebas. Sesungguhnya yang menentukan arah kehidupan adalah kemerdekaan berpikir, bukan menjadi hamba bagi para penjajah yang kita senantiasanya dipengekor. Padahal kita adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikirim kepada manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami telah jadikan kalian umat yang sempurna, umat yang adil, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia, bukan sebaliknya manusia lain selain kita menjadi saksi atas benar tidaknya kita, baik buruknya kita, maju mundurnya kita. Tetapi kita yang seharusnya menjadi saksi, apakah itu benar atau salah, apakah itu hak atau batin, apakah itu kemajuan atau kemunduran. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Allah SWT tidak dijadikan kita umat terbaik, Allah telah jadikan kita umat pilihan.
Allah telah jadikan umat ini umat sempurna, sebaik-baik umat. Nahnul akhirun dan awwalun. Orang yang diutus terakhir, tetapi yang pertama masuk surga. Orang yang diutus kepadanya sebaik-baik kitab, Al-Quranul Karim. Orang yang diutus kepadanya sebaik-baik Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang turunkan kepadanya agama yang paling sempurna, yaitu Al-Islam. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita isi kemerdekaan ini dengan kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkeyakinan, kemerdekaan beriman. Karena sesungguhnya kemerdekaan yang sebenar dan hakiki adalah merdeka kita beriman kepada Allah. Merdeka kita berpikir mengikuti syariat Allah. Merdeka kita menjalankan ibadah dengan benar kepada Allah. Bukanlah merdeka yaitu bebasnya negeri daripada jajahan, tetapi sebenarnya secara mental, secara pikiran, secara iman kita masih terjajah. Kita masih mengikut, karena sesungguhnya yang namanya mengekor tak pernah di depan, padahal kita sudah dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin dengan perintah kami, dan karena mereka sabar dan yakin kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kerja besar kita kaum muslimin dan seluruh umat dan bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri daripada jajahan pikiran, jajahan hukum dan sebagainya. Karena sesungguhnya ini yang paling utama, sehingga kita tidak menjadi pengekor, karena yang namanya pengekor selalu di belakang, dan sebenarnya pengekor tak pernah di depan. Sesungguhnya kita memiliki kekayaan yang tidak sedikit, memiliki sumber daya manusia yang sangat mumpuni, tetapi sayang kita tidak bisa untuk berkembang karena kita senantiasa rela untuk selalu di belakang. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa, wa ala alihi wa ashabihi al-kirami syurafa, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jaza wal wafa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimuna bit taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika Allah berikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam merdeka secara berpikir, kemudian diberikan kemerdekaan memiliki wilayah teritorial, dibukanya kota Mekah untuk akses dakwah tauhid yang karenanya Allah ciptakan seluruh manusia dan jin, yang karenanya diutusnya para nabi dan rasul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kecuali hanya beribadah kepadaku, yakni mentauhidkanku. Artinya misi yang benar dunia ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan memakmurkan dengan membangun dan sebagainya itu tanpa diutus pun para nabi dan rasul semua orang bisa. Buktinya orang-orang jahiliyah, orang-orang yang terdahulu bisa membangun, seperti kaum Fir'aun dan piramid di Mesir. Bani Saleh, umat Nabi Saleh, kaum membangun rumah-rumah dalam gunung. Tetapi yang tidak harus dilakukan adalah mendirikan ibadatullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kemerdekaan itu datang, Fathu Makkah itu datang, Nabi alaihi salatu wassalam bukan bereforia, bukan berselebrasi, bukan melakukan perayaan besar-besaran, tetapi yang dilakukan adalah syukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang mesti diisi, bahwa ini berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka kita semakin tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke kota Makkah
dengan kemenangan yang nyata tanpa perlawanan dari orang-orang jahiliyah. Nabi alaihissalam menunduk setunduk-tunduknya sampai diriwayatkan hampir sorbannya menyentuh leher ontanya. Inilah hakikat anak manusia yang sesungguhnya mensyukuri kemerdekaan dan mengisinya dengan apa yang Allah inginkan. Ketika Nabi Musa alaihissalam tidak mendapatkan kemerdekaan berakidah, tidak mendapatkan kemerdekaan Islam, lalu kezaliman Fir'aun yang semakin menjadi-jadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan. Allah hanya beri waktu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian duga Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Mereka hanya diberi waktu sampai pada satu saat mata tak berkedip ketika melihat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah selamatkan Musa dan Bani Israel pada tanggal 10 Muharram. Apa yang terjadi? Musa alaihissalam melakukan perayaan besar-besaran setelah selamat. Demi Allah, yang dilakukannya adalah puasa pada hari tanggal 10 yang dikenal dengan puasa Asyura, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang tanggal 10, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga puasa di hari Asyura. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam ketika datang ke Madinah, dia dapatkan Bani Israel puasa. Dan Nabi sebelumnya juga sudah puasa. Dan Nabi-Nabi setelah Nabi Musa juga berpuasa. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selamatnya kaum muslimin di masa Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun yang penuh dengan kezaliman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika Nabi datang ke Madinah, ma hadzal yaumul ladzi tasumun? Hari puasa apa ini? Lalu mereka mengatakan, hadza yaumun salih. Ini adalah hari saleh, bukan hari maksiat. Ada yaumun salih, ini adalah hari yang saleh. Atau yaumun azim, hari yang agung. Najjallahu fihi Musa wa qaumah. Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Fasamahu Musa, dan Musa pun puasa syukran lillah. Apa jawab Nabi alaihissalatu wassalam? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih patut bersyukur atas keselamatan Musa daripada kalian. Maka Nabi sallallahu puasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa melestarikan puasa tersebut, ditambah dengan Tasu'ah tanggal 9 atau tanggal 10 seperti yang disebutkan pada ulama. Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, hakikat sesungguhnya merayakan kemerdekaan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Lakukanlah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Kalau kita memang termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih ahwalal muslimin. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا أوزعنا على أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأصلح لنا في ذريتنا واغفر لنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وأصلح أرواح المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ولي أمر من أمورنا اللهم إذا رفق برعاية اللهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه
Allahumma man syaqqa alaihim fashqaq alaih. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'al biladana Indonesia biladan aminatan mutmainnah, rakha'an sakha'an ragadan ya rabbal alamin, wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila sholatikum.